Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan, bulan suci ini telah menyapa kita kembali. Bulan yang paling kita nanti-nantikan. Kemuliaannya sudah ada di hadapan mata. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga sering disebut bulan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan keutamaan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara beragam, mulai dengan kegiatan-kegiatan bersama di masjid atau musola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai keislaman, khususnya kepada anak-anak generasi penerus kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi jika kita mau mengamalkan dan membacanya di bulan Ramadan ini. Dari banyaknya keistimewaan tersebut, dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan menjadi 5 bagian, yaitu pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Jaziyah ayat 20, yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Keistimewaan yang kedua yaitu Al-Quran menjadi obat bagi manusia, bahwa dalam waktu tertentu terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidupnya, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanannya itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Keistimewaan yang ketiga yaitu menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam ayat, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajru ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surat At-Tin ayat 6. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran yang keempat yaitu sebagai pelajaran dan penerangan
bagi umat manusia. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Berikut surat Yasin ayat 69. Wa ma alamnahu dzikra wa ma yambagilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, yang artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Sahabat-sahabat sekalian, berikut keistimewaan Al-Quran yang terakhir, yaitu solusi masalah bagi masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi sampai sekarang, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah beberapa keutamaan diturunkannya Al-Quran. Semoga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga Allah ridho dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di dunia dan di akhirat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Segala kekurangan dan kekhilafan murni dari kami pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.